Girls, welcome back to Sunspec Creations. Kali ini kita akan ngebuat pola kerah selendang setali. Nah, pola kerah selendang setali itu seperti ini. Dia mirip kayak jas, tapi dia tuh kerahnya tuh masuknya kerah setali. Jadi dia nyatu dengan badan. Cara buatnya gimana? Yuk kita mulai. Seperti biasa, ini kalau untuk kerah yang seperti ini modelnya baru kali ini ya. Jadi yang pertama itu buat dulu garis bantu, lalu buat pola bagian depan. Jadi caranya itu adalah setelah buat garis bantu, ambil pola kalian yang udah dibuat seperti ini untuk memudahkan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas sekolah, lalu dijiplak aja. Ini jiplak, digambar. Nah, kalau udah jadinya kan seperti ini. Kalau udah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah ambil skala. Pertama itu turunin yang garis ini. Garis leher ke bawah itu 10 cm. Nih, udah. Kalau udah, tarik garis bantu dari sini. Dia garis bantu garis putus-putus ya. Dari sini, ujungnya ini, ke yang udah kita tandai tadi. Nah, buatnya itu dilewatkan aja. Ke atas juga dilewatin. Nah, seperti ini. Di sini saya buatnya garis lurus ya, tapi nanti ketika kita pakai pulpen kita buat jadi garis putus-putus. Udah? Kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya itu ini kita hitung ke atas. Atas itu dia 7 cm. 7 cm dari mana, Kak? Dari garis leher belakang. Nih. Kan kalau belakang nih. Ini dihitung berapa? Dihitung, kalau udah dapet, itulah kita buat untuk ke belakang. Nah, biasanya standarnya itu 7. Tapi disesuaikan juga ya. Jadi di sini dibuat 7. Oke. Kalau udah diapain? Seperti biasa, pakai roll siku kita garisin. Nah, cara mudahnya itu gitu. Tuh. Nah, kalau udah diapain, Kak? Kalau udah, kita biarin aja dulu. Selanjutnya, kita tanda dulu ya. Tengah, lingkar, leher. Oke, kalau udah, selanjutnya kita hitung dari sini kemari 2 cm. Udah, kalau ini udah 2 cm, kita hitung ini kemari 4. 1, 2, 3, 4. Nah, totalnya jadi 6 cm. Ini dia, ini 4 cm. Kak, buat apa Kak kok sampai 6 cm? Itu untuk kita gambar pola bentuk selendang salinya. Kemudian, ini biar nggak lupa ya, ini 2, ini 4. Udah, baru yang di bawah, yang ini, kita buat garis. Ini tandai. Dari garis yang ini tadi, garis awal, membantu. Keluar itu 2 cm, yang ke dalam 3 cm, berarti di angka 5. Tuh, kelihatan kan? Ini 2, ini di angka 5, berarti ke dalam itu 3 cm. Kelihatan? Ini 2, ini 3. Udah. Nah, kalau udah, mau diapain Kak? Selanjutnya kita gambar sesuai bentuk. Ini kan seperti ini gambarnya. Kita ikutin gambarnya. Nah, kalau sekiranya dia kurang cantik atau kurang masuk, ini boleh dibagusin lagi, diperhalus. Nah, kalau udah, ambil kertas dors lah, yang warna, terserah sih warna apa. Yang penting bisa dipakai untuk jiplak. Nih, diambil. Terus kita jiplak gambarin. Dari yang ini, garis lurusnya, ininya, ini,
Tuh. Nah, kalau udah kita gunting. Kak, fungsinya untuk apa, Kak? Untuk kita jiplak ke sebelahnya. Jadi, kita ini untuk mempermudah sebenarnya. Gunting dulu ya. Oke, nih udah jadi nih. Udah dapet yang ini polanya. Lalu caranya, ini kan tadi gini. Ini kita balik. Nah, baru kita jiplak. Ini sesuaiin sih. Ini ujung yang atas sama ujung yang bawah. Biar dia nggak geser. Sesuai dengan gambar. Kak, kenapa harus dijiplak-jiplak gini? Kenapa nggak langsung digambarin aja di sebelah sini? Kalau sekiranya teman-teman udah pro, mau langsung digambarkan di sebelah sini, itu nggak apa-apa. Tapi, kami diajarin tuh digambar dulu di sebelah sini. Kenapa? Biar dia kelihatan jatuhnya di bagian depan itu bagaimana, di tengah muka itu gimana. Nah, kalau dia udah bagus gini kan gambarnya, kita jiplak ke samping, ntar hasilnya juga bagus sesuai seperti ini. Nah, kalau kita coba-coba gambar di sini, kita nggak tahu nih pas dia dilipat jadinya gimana. Dan kita bakal tahu itu kalau kita udah gambar polanya selesai baru dijiplak. Jadi daripada kerja 2 kali, mending disiasati memang gitu. Nah, ini kalau udah langsung kita gambar. Kalau ini yang gak usah digaris sih, yang penting itu ini, yang bagian lengkungnya. Pastiin dia jangan geser ya. Sama yang ke bawah. Nah, tuh kan lebih cantik kan, jadi dia kayak nyatu gitu. Nah, kalau udah diapain Kak? Kalau udah, ini kita tinggal lurusin aja ke atas. Ngikut. Nah, gitu. Kemudian, yang bawah, kita sesuaiin sama yang ini, yang garis 2 tadi. Biar kita nggak salah, ini kita tandain aja nih. Nah, ternyata ini yang ini pas, kita lurusin. Nah, gitu dia. Jadi kan ini kan dia hampir mirip nih, gelombangnya dikit. Jadi kita lurusin untuk yang 2. Kemudian, Kak, terus yang 3 tadi ini gimana? Ya sama, yang 3 ini tinggal kita naikin aja. Tapi biar dia nggak repot, oh pakai ini juga gampang. Pakai garis siku. Tinggal kita naikin aja. Nah, kalau udah, terus Kak, kalau udah, sama nih, yang angka 2 tadi nih, kita sikuin. Biar gampang gini aja deh. Biar dapat patokan sikunya. Nah, tinggal kita garis putus-putus. Tuh, udah dapat kan garis putus-putusnya yang kedua. Ini kalau kurang rapi tinggal dirapiin. Kan udah dapat patokannya. Susahnya pakai roll siku yang ini tuh karena dia ininya betul-betul nggak nyiku, masih ngelengkung. Jadi itu yang bikin kadang nggak dapet gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ada yang harus kita kerjakan. Ini di bagian atas. Yang ini kita geser 1 cm ke samping. Kak, kok digeser Kak? Itu ketentuannya biar ketika nanti pas bagian belakang dibalik, dia tuh nggak apa ya, jatuhnya kerahnya tuh cantik. Jadi yang sudut sini, udah kelihatan ya, yang ini tadi kita tambahi 1 cm, baru kita tarik garis dari sini ke atas. Berubah deh garisnya. Kita tarik. Nah, udah. Kalau udah gini, kemudian yang ini kita buat garis baru. Tapi ini kita naikin patokannya. Ini kita naikin 1 cm. Tuh, nih. Nah, ini kan udah kita naikin 1 cm. Jadi kita tinggal buat garis nih. Dari ujung sini, yang tadi, ke yang ditandai. Nah, dia garis baru. Loh Kak, terus yang ini kayak mana? Tapi ini tetap yang belakangnya kita sesuaiin. Lebarnya itu berapa? Tadi di sini 6 kan, berarti dia lebarnya itu 6 cm. Nah, 6 cm.
tinggal kita garis. Tuh. Jadi tetap kita sesuaikan sama yang ini. Jadi ini tetap 6 sesuai yang kita buat di sini. Dan ini kan tetap 6. Kita buktiin. Kalau ini 6, tuh kan masih 6 kan? Tapi yang udah, nah sejajar tadi ya. Oke, ini udah jadi polanya. Tinggal kita rapiin pakai pensil merah biru. Nih kita mau dari atas dulu kali ya. Pakai yang ini. Nih. Tuh. Kak, aku nggak bisa garisnya kayak kakak cantik banget gitu. Bisa nggak apa-apa belajar dulu. Karena kan kalau saya udah terbiasa. Teman-teman bisa belajar dulu. Biar bagus. Ini ya yang diwarnain itu yang ini teman-teman. Sesuai yang saya warnai. Nah, ini boleh. Ini cupnya abaikan aja ya. Biar lebih memudahkan. Nanti ribet. Yang ini. Kalau saya selagi ada garis lurusnya itu pakai roll biar gampang. Lengkungannya baru kalau mau digambar sendiri boleh. Kalau mau bantuan ini juga boleh. Udah, baru ini yang tadi ini yang kita warnain yang kita geser tadi ya. Hmm. Kemudian yang ini. Tuh, pakai jadi. Lalu kita tebalin deh lainnya. Lebih enak itu kalau nebalin dia pakai pulpen biasa sih, jangan pulpen cair. Nih, biar teman-teman ngeliat gampang. Kita mulai dari atas. Ini garis bantu kita yang di awal tadi nih. Ini yang dari ujung sini kemari. Ini dia garisnya. Kita buat pakai garis putus-putus. Tuh, ini garis yang pertama tadi. Kemudian, ini yang garis pertama. Ini kita kasih tanda disikuin. Terus kan ini tadi kita keluarin satu nih. Ini kan juga satu. Ini kita kasih tanda siku. Biar tahu kalau bahwasanya ini juga disikuin. Tapi tetap patokannya sama yang ini. Gitu. Kemudian ini garis pertama tadi adalah setengah lingkar leher. Nah, ini hasil jiplakan tadi ya. Kita buat. Biar teman-teman bisa lihat sih gambarnya. Sama yang ini juga. Yang dua tadi. Oke, ini yang tiga. Ini yang dua. Ini kita buat juga nih garis bantunya. Biar kelihatan. Ini saya buat aja ya ditembusin. Biar teman-teman nggak lupa kalau kita pakai garis bantu panjang. Tuh. Terus ini jangan lupa digambar. Biar ingat kalau ini tuh harus dibentuk. Agak jelek sini. Buat garis putus-putus. Tuh. Nah, sekarang udah jadi. Oh, nih guys. Lupa satu lagi. Nah, kayak. Yang lain boleh dihapus biar rapi. Nah, polanya udah jadi. Nah, sekarang kita mau lanjut buat ini, bagian apa namanya? Buat fragmen lah istilahnya, seperti ini. Buat yang merah-merah ini.
Jadi pertama siapin kertas dorslah. Kelihatan kan? Oke, masih kelihatan. Ini kelihatan kan dia nembus pandang. Ini kita jiplak. Kita jiplak seluruhnya. Jadi jangan ragu-ragu. Ini kita jiplak seluruhnya. Kita mau buat 2 kanan kiri biar kelihatan. Ini hati-hati di bagian yang lengkungan sih. Kalau misalnya nanti dia apa ya, beda-beda dikit, nggak apa-apa lah ya. Kalau dia kurang-kurang rapi, ini tandain ya, biar kita tahu nanti ngelipatnya di mana. Oh, yang ini belum ya, bawah. Nah, ini kan udah. Tapi kalau mau bagus nggak apa-apa dirapiin dulu pakai roll biar ngebuntunya gampang. Oke. Jadi hasilnya dia seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Nah, ini kita gunting semuanya. Guntingnya sekali 2. Caranya gimana? Dilipat aja. Tuh. Tapi ini putus ya, dia bukan lipatan. Ini saya lipat biar sekali 2. Ini kan di bawahnya ada nih. Jadi biar sekali 2 sekaligus ke gunting. Kita gunting dulu. Oh, kayak ini dia hasil jadinya setelah digunting tuh. Kelihatan? Nah, ini dia. Hasilnya tuh gini. Nah, kalau udah kita singkirin dulu. Next, kita masuk ke step buat untuk bagian dalamnya biar kelihatan. Kita ambil kertas yang biru biar beda warnanya. Kita tempelin seperti ini. Tapi yang kita ambil itu hanya bagian ini aja, bagian depannya. Jadi cara gimana? Ini kita pasin. Ini kebetulan mepet ya kertasnya, nggak apa-apa. Udah kita samain bawahnya. Kita gambar yang ini, kita lurus. Ini yang lengkung tadi. Yang bagus gambarnya, jangan sampai beda, biar nanti hasilnya bagus. Nah, sampai mana gambarnya? Sampai ujung, betul. Ini jangan lupa, kalau mau disiku-sikuin boleh. Nah, jadi dia bagian depannya. Jadi kita hanya ngambil bagian yang ini. Kemudian sama seperti tadi kita lipat karena kita buat 2. Oke. Kemudian kita gunting. Oke, ini dia udah jadi. Ini hasilnya yang kita ambil dari sini. Oh. Kan? Nih. Nah, terus gimana Kak? Step selanjutnya. Step selanjutnya kita mulai lem-lem. Nih, kita masukin lagi yang tadi. Nah, kita anggap bagian baik itu adalah yang kilau-kilau ini. Nih, kertas dorsal, ini dia. Ini adalah bagian baik kain. Ini kita anggap sebuah kain. Ini bagian baiknya, sama ini yang kilauan juga. Yang bagian belakang itu adalah bagian buruknya. Nah, jadi, ini kita ambil juga, ini bagian yang baik. Bagian baik yang warna biru, kita tempel ke yang buruk warna merah. Begitu juga yang kanan. Bagian baiknya kita tempel ke bagian buruknya. Ini langsung kita lem. Nempelnya itu yang rapi ya. Karena kalau misalnya di realita tinggal kita jahit sih sebenarnya. Dan ngejahitnya juga nggak gampang. Karena kan ini belok-belokan. Harus rapi biar bagus. Jadi kita juga nempelnya juga harus rapi. Nah ya, wah kalau beda-beda dikit, maklum lah ya. Nih, setelah kalau kita nganggap ini adalah kain, padahal ini kertas. Nih, yang udah di, kalau udah ditempel tuh gini. Tuh, lakukan hal yang sama ke sebelah sini. Ini jendela udah lebih mudah.
Udah jadi. Kemudian kita balik. Karena ini tadi ada tanda lipatan ya. Ini kita lipat. Kita bagi dua. Begini dalam. Ini kita balikan gini. Baru kita lipat. Ini kan ada tandanya tadi. Kita lipat. Nah, Kak, kenapa nih kaku kali dia nggak bagus? Karena memang ini kan harusnya kain ya, bukan kertas gitu. Nah, jadi memang agak-agak begitu aja. Terus gimana jadinya? Kayak gini. Nah, ini dia hasil jadinya. Aduh, gak muat tapi ya. Rumah ya. Agak ke bawah ya. Nah, ketimpa. Gini. Terus, ini kita belokin gini. Nah, kayak kerah-kerahan gitu. Tuh. Ini juga kita lipat. Nah, ini disatuin. Jadi deh. Ini kan dia yang ini nimpa ini kan. Jadi penampakannya tuh gini. Kok belakangnya nggak rapi? Ya, namanya juga kertas. Karena kalau harusnya itu, kalau misalnya di jahitnya sendiri, cara jahitnya itu, nanti ini yang depan sama belakang, itu harusnya dijahit dulu. Baru yang dijahit, baru disatuin gini. Itu satuin ya. Lucu tau nyatuinnya. Nah, gitu deh. Kurang lebih hasilnya. Gini. Tuh. Kurang lebih ini deh hasilnya. Nah, ini udah saya kecilin biar kelihatan. Biar bisa ditempel sih lebih tepatnya. Nah, ini dia hasilnya. Ih, jadi kan kewo. Sekarang kita tempel hasil jadinya. Pertama kita lebih ini dulu ya, yang bawah biar rapi gitu. Oke, udah jadi. Kewo banget kan? Bagus kan hasil kerahnya tuh. Lebih bagus dari tadi yang di sini. Nah, jadi itu tadi kita pengaruhnya. Apa yang kita gambar di sini itu bakalan betul-betul pengaruh ke hasil yang ini. Ini ya masih di kertas kan, tapi ini kurang lebih penampakannya itu gini tuh nanti hasilnya. Gunanya kita pakai kertas biar nanti ketika ngerealisasiin pakai kain dia kelihatan. Jadi sekian video pembuatan pola kerah selendang setali kali ini. See you next video. Kalau ada yang mau ditanya atau didiskusiin boleh komen di bawah. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah. Assalamualaikum.